teman-teman, jumpa lagi di channel Bisik-Bisik, bincang-bincang asik bersama saya, Hani Lestari. Aku Faik Altufawas. Kali ini kita mau bahas apa nih, Ik? Gak tahu ya, apa ya enaknya ya? Gimana kalau bahas tentang diet aja? Boleh tuh, boleh. Menurut Faik nih, apa sih diet itu? Kalau menurut aku sih ya, diet itu kayak kita nggak hanya menurunkan berat badan saja. Diet itu juga katanya baik dengan untuk kesehatan, baik untuk kesehatan. Tapi diet itu harus diimbangi, tidak hanya pola makan diturunkan saja, tapi pola makan itu harus diimbangi dengan serat gizi, terus karbohidrat tuh harus selaras. Terus juga tentang olahraganya juga, kalian waktu tidur juga itu harus diatur, teman. Kalau menurut aku diet itu seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Faik pernah nggak sih diet gitu kayak? Ya, pernah diet. sih, pernah diet sih, pernah. Kalau kamu pernah? Pernah nyoba tapi gagal. Sama dong, sama. Apa sih yang menjadi alasan Faik untuk mau diet gitu? Motivasi Faik untuk diet. Mungkin di sana banyak dari teman-teman hampir sama dengan aku. Mungkin dulu itu aku sering dibully ya, nggak ada teman. Itu kan waktu itu SD nih ya, SD itu berat badan lumayan, teman-teman. Berat badanku itu 65 atau 60 gitu SD. Terus juga kan kebetulan di kelas 6 SD itu, akhir-akhir SD kelas 6 itu udah masuknya musim Covid. Nah, dari situ kan sekolah mulai di rumah ya, daring ya kan. Yeah. Sering tidur juga di rumah kan, malas keluar, nggak boleh keluar bahkan. Nah, yang bahkan membuat berat badan naik gitu kan. Nah, dari situ aku mikir kayak ya banyak yang bully, terus juga yang bilang kamu itu gendut banget gitu. Terus aku juga merasa kayak kok aku nggak bisa kayak anak-anak yang lain punya badan ideal gitu. Nah, dari situ aku memutuskan diet sih. Dari dietmu itu, apakah dietmu itu berhasil kamu lakukan? Ya kan sudah bilang tadi, sama aku juga dietku gagal. Gagal, teman-teman. Sejak kapan kamu merasa ada perubahan di dalam tubuh kamu, kayak mungkin lebih kurus gitu? Sejak kapan? Aku kan diet itu selama 2 minggu, teman. Jadi minggu pertama itu memang dietnya berhasil turun itu 1 minggu itu hampir 8 kilo. Setelah itu aku melihat kayak wah, kayaknya ini masih aman nih, lanjut diet lagi nih. Tapi ya ternyata seperti itu. Coba kamu ceritakan gimana sih kok kamu bisa gagal diet itu, gimana? Ya, kalau aku dulu itu gagal diet itu gara-gara salah pola makan. Aku itu pola makan salah, teman. Jadi aku itu pagi nih, aku ceritain ya. Boleh ya? Boleh. Pagi itu bangun tidur ya, ibadah dulu. Setelah itu aku itu membiasakan itu makan jeruk, minum airnya jeruk nipis loh, teman. Jeruk nipis 2 buah, yang segini-gini itu 2 buah. Itu aku ambil airnya aja, aku minum. Terus juga aku kasih air putih, air mineral gitu. Itu aku minum sampai jam 9, perkiraan jam 9. Itu jam 9 itu setelah aku minum, aku tinggal cuci baju, terus bersih-bersih rumah lah. Waktu itu kan bukan waktu corona, Covid gitu kan. Jadi, nah sambil mengerjakan tugas, sambil bersih-bersih. Di jam 9, aku biasanya sarapannya itu jam 9. Nah, kan biasanya tuh kalau seumpama nih, aku makan nasi ini biasanya wajannya itu 10 sendok seumpama nih ya, nasinya. Itu diet itu aku nasi itu cuma 4 sendok. Wow. Setengahnya itu sayur. Sayurnya itu bebas, mau capcay bisa, tapi lebih sering sih sayur sawi aku godok biasa, teman. Direbus biasa gitu. Seperempatnya ikan apapun, kalau bisa jangan digoreng. Nah, itu aku biasanya yang gitu. Terus kalau siang nih, sebelum siang biasanya setelah sarapan itu kan mulai absen sekolah, meeting Zoom. Sekolah tuh meeting Zoom. Aku meeting Zoom setiap ganti pelajaran kan pasti ada istirahatnya setengah jam nih. Aku buat 30 menit lah. Istirahat 30 menit, aku buat olahraga. Kebetulan di rumah itu ada treadmill. Aku itu tipe anak yang males kalau berat-berat olahraganya. Alat treadmill tahu nggak? Iya, tahu yang buat jalan itu kan, yang jalan lari juga. Gitu. Itu ada. Jadi setiap sehari seenggaknya itu aku 1,5 jam pasti treadmill gitu. Terus di jam 12 itu makan siang itu nggak pakai nasi sama sekali. Pakai apa? Sayur full. Full 1 piring. Iya. Wah. Ya meskipun agak hambar tapi ya
Dimakan aja. Dimakan aja gitu. Terus juga sorenya ini biasanya aku kalau siang ini tidur, tapi aku nggak tidur. Gimana caranya nggak tidur biar ya tadi biar nggak tambah gendut katanya gitu. Terus juga kalau aku nih dulu itu makan malamnya nih diganti aku ganti sore. Sebelum jam 5 itu harus sudah makan. Dan kayak tadi pagi nasinya cuma 4 sendok, terus juga sayurnya setengah, ikannya seperempat gitu. Kalau aku sih. Terus juga kalau malam nih setelah beraktivitas entah beribadah, tinggal tidur aja nih, aku mengkonsumsi lagi air jeruk nipis 1 buah sebelum tidur. Ya dalam pikiranku gini, nanti waktu tidur kebakar kalorinya, lemaknya kebakar gitu. Tapi ya ternyata berujung ke sakit selama 2 minggu gitu. Aku diet itu kan 2 minggu nih, berjalan 2 minggu. Itu 2 minggu itu bisa turun 15 kilo loh. Wow, 15 kilo? Iya, 15 kilo bener, gak bohong, 15 kilo tuh. 15 kilo turun, entah gimana itu kok bisa turun, padahal aku tipe anak yang malas. Terus juga dulu itu waktu COVID itu suka kan main game nih ya. Setelah tidur, pasti setelah tidur. Setelah tidur gitu. Kalau main game. Waktu itu sering waktu tidur itu berkurang dan mungkin itu tadi yang menurutku diet ekstrim. Ya karena dari pola makan, pola olahraga, pola tidur juga bisa gitu. Kalau boleh tahu nih, apa diet kamu itu kamu terinspirasi ngambil dari internet atau kamu buat sendiri pola diet kamu itu? Kalau pola diet aku itu sebenarnya itu aku awalnya lihat dari internet. Dari media sosial, cari tutorial seperti apa sih diet yang baik dan benar gitu kan ya. Tapi aku mengambil keputusan, wah kalau gini lama nanti berubahnya gitu. Kamu suka yang instan-instan gitu? Iya, aku suka yang instan-instan. Jadi ya aku kasih tadi itu jeruk itu tadi aku lebihin gitu. Sebenarnya kalau di media sosial itu mungkin tidak dianjurkan jeruk, tapi kalau memang mau jeruk silahkan, tapi jangan banyak-banyak. Nah, kesalahanku di situ mengonsumsi jeruk banyak-banyak, jeruk nipis banyak-banyak. Yang akhirnya sampai masuk rumah sakit 3 kali, sakit 2 minggu, berat badan naik lagi 10 kilo. Wah, setelah turun 15 naik lagi 10 kilo. Jadi kan setelah sakit itu 3 kali bahkan aku ke rumah sakit itu. Oh my god. Katanya itu aku periksa nih, katanya nggak ada tipes, cuman gejala tipes aja. Gitu. Gimana sih reaksi kamu gitu kan, kamu udah diet selama 2 minggu, udah kayak diet ekstrim lah ya. Tiba-tiba kamu tuh gagal, perasaan kamu tuh gimana menanggapi hal itu? Awalnya sih sedih teman-teman, pasti kan kalian gagal diet pasti sedih kan, tapi ya bersyukur juga. Ternyata kalau memang kita masih lanjut dietnya nih, bisa-bisa berujung ke kematian, ya kan? Nyawa melayang, terus juga bahkan bisa lebih parah lagi. Sekarang aja aku kalau ini telat makan sedikit aja, pasti langsung ke lambungnya kena, terus juga maknya kena langsung. Kalau memang udah 3 kali nih, 3 hari berturut-turut, entah siangnya itu telat makan terus, bisa-bisa tipes. Bisa-bisa tipes. Jadi sekarang aku memang mengatur pola makan, pola tidur gitu, sama olahraganya gitu sih. Gejala apa yang kamu rasain saat pertama kali, kayak sebelum kamu masuk tuh gejala apa yang kamu rasain? Gejala setelah diet nih ya? Iya, setelah diet. Setelah diet itu pertama nih, hari pertama sampai ke-4 itu sakitnya cuman panas ya, terus juga sakit perut yang kayak melilit banget, kayak diperes gitu loh. Iya. Terus juga diare. Jadi diare. beberapa kali kamar mandi. Akhirnya selama 4 hari itu ke dokter dikasih obat, pulang. Setelah itu diminum lah aku sampai habis hampir seminggu habis obatnya. Aku berangkat lagi karena belum sembuh. Tapi makin parah. Ya betul, diarenya selesai, cuman perutnya kadang-kadang sakit, kadang nggak bisa makan gitu. Tapi sekarang itu parahnya ini gini, setelah panas dingin, jadi kayak malamnya itu panas nih, paginya dingin, tiba-tiba siangnya panas lagi gitu. Jadi kan kayak orang tua kan berpikir kayaknya tipes nih anaknya nih, dibawa ke rumah sakit lagi, periksa lagi, di tes itu loh, diambil sampel darah. Sampel darahnya diambil. Sampel darah diambil buat dites, ternyata memang nggak tipes, cuman gejalanya aja. Gejalanya. Gitu. Jadi
Setelah periksa ketiga kalinya itu selama seminggu sembuh udah. Tapi ya gitu kata dokter, Menyarankan. jangan diet. Oh, jangan diet. lagi. Iya. Terus saat kamu periksa nih, dokter itu menyarankan apa sih buat kamu gitu? Kayak selain jangan diet, mungkin apa, konsumsi apa Iya, mungkin? kalau konsumsi sih ya kan karena punya lambung yang memang sudah parah menurutku ya. Jangan mengonsumsi yang kejecut. Terus Jeruk tadi ya, jeruk jeruk tadi. pahit. Terus seperti kopi itu jangan. Oh, kopi. Teh itu jangan. Karena teh itu mengandung kayak yang memang nggak baik untuk lambung. Pedas itu nggak boleh. Aku memang kebetulan sekarang udah menghindari pedas. Ya memang masih mengonsumsi pedas tapi nggak pedas yang terlalu seperti seblak. Kamu makanya selalu pesen level setengah. Bukan level 1 ya. Iya, Setengah atau setengah. seperempat tuh. Bayangin gimana seblak level seperempat itu. Nah, mungkin dari cerita kamu tadi ada nggak sih tips yang dapat kamu bagi gitu kayak di cara diet yang baik dan benar sama teman-teman yang ada di rumah? Kalau dari aku sih ya itu tadi tetap lihat tutorial di media sosial, entah dokter yang memang terpercaya atau akun yang memang memiliki cara tutorial yang benar-benar tentang diet, informasinya harus detail, terus juga jangan yang mau yang Instan. instan gitu. Nah kan banyak sekarang orang yang aduh males banget olahraga gitu kan, sekarang masih banyak manfaat nge-gym itu banyak, ada gurunya bahkan ada coachnya. Di media sosial juga kan bisa, tidak hanya di gym aja, kita di rumah juga bisa. Media sosial ada kan memang akun yang khusus setiap hari step by stepnya itu dijelasin, gerakannya dijelasin, juga cara makan itu seperti apa dijelasin. Untuk orang-orang diet nih kan banyak alternatif lain yang murah-murah memang bisa sebenarnya gitu. Dan yang terakhir nih, ada nggak sih pesan buat orang-orang yang mungkin di rumah itu mau diet ekstrim juga kayak kamu? Kalau dari aku sih jangan teman-teman, jangan diet ekstrim karena bisa membunuhmu, bisa membuat nyawa melayang, bahkan sakit pada dirimu. Ingat teman-teman, jangan hiraukan kata-kata orang lain tentang dirimu, karena kita baik, kita sempurna, kita juga istimewa di mata orang yang tepat. Menurut aku seperti itu. Oke, itu saja bisik-bisik kali ini. Nah, jangan lupa nantikan bisik-bisik selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!